أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali berikan nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita bisa sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini. Kita niatkan untuk sama-sama talabul ilmi antara maghrib dengan isya. Juga menjadi kebiasaan Rasulullah, beliau berdiam diri di masjid antara maghrib sampai isya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mengikuti apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tentang rukun salat yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, kemudian yang ketiga adalah berdiri ketika salat fardu, al-qiyam fil fardi. Artinya kalau orang salat sunnah maka dia boleh salat duduk, tapi pahalanya setengah dari salat wajib kalau memang tidak ada uzur. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Kemudian i'tidal dengan tumakninahnya. I'tidal itu termasuk rukun yang tidak panjang. Artinya tetap tumakninah tapi tidak terlalu panjang. Ukuran panjangnya adalah tidak boleh melebihi orang membaca Al-Fatihah. Tidak boleh melebihi orang membaca Al-Fatihah. Karena rukun di dalam berdiri itu adalah membaca Al-Fatihah. Dan juga termasuk rukun i'tidal itu juga rukun yang dilakukan ketika berdiri. Dan rukunnya itu adalah rukun yang pendek. Rukun qasir. Maksudnya adalah jangan sampai i'tidalnya itu lebih panjang daripada dia membaca Al-Fatihah. Ya. Tetap dengan memperhatikan tumakninah, tapi tidak boleh terlalu panjang atau terlalu lama sehingga melewati dari ukuran bacaan Al-Fatihah. Kemudian ruku, sujud, ya, sujud ini termasuk rukun yang panjang, rukun tawil, rukun yang panjang. Sujud di atas 7 tulang, jidat
kemudian dua tangan, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung jari kaki. Dua ujung jari kaki harus menempel semuanya ke tempat sujud. Adapun hidung kemarin itu adalah hidung termasuk sunnah, ya. Artinya kalau dia ya bukan rukun, bukan termasuk rukun ketika sujud, ya. Artinya kalau orang memang dia sebagian ada yang tidak menempelkan hidungnya ketika sujud, maka sujudnya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya, ya. Sunnah sujud ya hidung juga ditempelkan ke tempat sujud. Kemudian duduk antara dua sujud, ya. Duduk antara dua sujud dengan tumakninahnya. Kemudian duduk antara dua sujud itu juga tidak boleh terlalu lama. Terlalu lama maksudnya adalah tetap tumakninah, tapi tidak boleh terlalu lama melebihi lamanya tahiyat. Karena rukun ketika duduk adalah tahiyat. Seperti tadi i'tidal itu tidak boleh lebih dari lamanya membaca Al-Fatihah. Termasuk ketika duduk, maka duduk antara dua sujud itu tidak boleh lebih lama daripada membaca tasyahud, ya, membaca tasyahud. Karena rukun ketika duduk adalah membaca tasyahud. Kemudian sujud, ya, sujud dua kali itu sudah semuanya sudah ya dihitung sebagai satu rakaat, ya, satu rakaat. Kemudian berikutnya adalah termasuk rukun salat adalah membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Tasyahud itu yang mana? Tasyahud itu adalah mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud, ya, itu namanya tasyahud. Itu yang wajib, yang rukun, ya, tasyahud akhir. Karena tasyahud yang pertama itu adalah tidak termasuk rukun, tidak termasuk rukun. Tapi kalau ketinggalan maka harus diganti dengan sujud sahwi, ya, diganti dengan sujud sahwi. Tasyahud pertama misalnya orang salat maghrib atau salat isya, imamnya lupa, dia sudah berdiri, maka tidak boleh duduk lagi. Kalau sudah berdirinya sempurna, imam sudah berdiri sempurna, maka dia tidak boleh kembali duduk. Caranya gimana? Ya, nanti setelah selesai, sebelum salam, maka sujud sahwi, sujud sahwi dua kali, ya, sujud dua kali, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian salam. Itu tasyahud yang pertama. Maka tasyahud yang pertama itu tidak termasuk rukun salat. Yang termasuk adalah tasyahud yang terakhir, termasuk duduknya, ya, duduk tasyahud yang terakhir. Syaratnya diantaranya adalah tasyahud itu dibaca
dibaca tidak boleh berhenti. Misalnya ada orang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, kemudian istirahat dulu, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, itu tidak boleh seperti itu ya, artinya setelah selesai itu langsung, tidak ada wakaf ya, biasa saja bacaannya, jangan berhenti. Kemudian ya harus dengan bahasa Arab ya, harus dengan bahasa Arab. Itu diantara syarat tasyahud. Kemudian tasyahud di saat duduk terakhir itu yang menjadi rukun. Kemudian setelah itu adalah membaca sholawat, minimal apa sholawat itu? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu minimal. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kalau sempurnanya ya salawat Ibrahimiyah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat ya, salawat minimal tadi adalah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi misalnya kalau orang sudah qomat, kita belum selesai, maka salawatnya dipendekkan saja, tidak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian salam, atau Allahumma salli ala Muhammad, selesai salam. Kalau memang ya orang sudah berdiri, orang sudah qomat semuanya, makmum sudah merapikan shaf, maka kita juga ya segera ya, tidak berlama-lama. Jadi setelah membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, mulai dari at-tahiyatul tapi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian salam ya, kemudian salam. Salam satu kali ya. Jadi salam yang rukun itu adalah satu. Salam yang pertama itu yang rukun. Salam yang kedua sunnah ya. Salam yang kedua itu sunnah. Noleh kiri atau kanan itu sunnah ya. Assalamualaikum, sudah selesai ya. Tapi kalau ada orang dia berniat, kalau orang berniat salam satu kali, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dia niat salam satu kali, kemudian dia salam ke kanan misalnya, kemudian tiba-tiba dia wuduknya batal, maka selesai sudah, berarti sholatnya sah. Tapi kalau dia salam niatnya dua kali, maka ketika dia salam pertama kemudian wuduknya batal, maka dia belum sempat salam yang kedua, maka sholatnya batal. Yaitu dalam hati orang masing-masing ya. Kalau pengen dia
salam satu kali, itu memang rukunnya satu kali, ya. Dan boleh salam itu menghadap kiblat, ya, tapi kan enggak, gimana, enggak enak lah ya. Kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, enggak ada kiri kanan. Tapi sah, ya, sah. Seandainya orang misalnya sholat, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, assalamualaikum, diamnya sudah, itu sudah selesai, ya. Tapi dia tidak mendapatkan sunnahnya, ya, tidak mendapatkan, ya, pahala, ya, sunnah sholat, kesempurnaan, ya, secara hukum sholatnya itu kewajibannya sudah selesai. Maka kalau ada orang yang sholat misalnya assalamualaikum, dia diam, ya berarti, ya, dia mengambil salam yang paling minimal, ya, assalamualaikum, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih sempurna lagi, ya, lebih sempurna lagi. Kemudian menghadap kanan, kemudian kiri, itu adalah kesempurnaan sunnahnya. Jadi menghadap kanan kiri itu tidak termasuk rukun, ya, tidak ada. Tapi sekali lagi, nilai dari sholat kita itu kan, nilai sholat itu sangat variasi, ya. Nilai sholat itu sangat variasi. Orang boleh jadi kalau nilai sholat itu diibaratkan 1 sampai 10 misalnya, maka ada orang yang nilai sholatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada orang sholat nilainya cuma 1, ya. Kalau raportnya merah lah, 1, 2, 3, 4, 5, itu merah semua nilainya. Kenapa? Ya, secara hukumnya sah, tapi karena dia hanya, ya, melaksanakan sholat itu, ya, menggugurkan kewajiban. Maka kalau kita ingin mendapatkan nilai sholatnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, maka sempurnakan, ya, laksanakan yang sunnah-sunnahnya, dilaksanakan, ya, sebaik mungkin, ya, supaya sholat kita itu benar-benar mendapatkan nilai yang terbaik. Karena sholat itu standar. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang dihisab adalah sholat. Wa iza saluhat, kalau sholatnya bagus, saluha sa'iru amalih. Kalau amal sholatnya bagus, maka semua amalnya dianggap bagus. Wa iza fasadat, kalau sholatnya bermasalah, fasada sa'iru amalih, maka semua amalannya bermasalah. Jadi maksudnya kita mengetahui rukun sholat itu, ya, supaya kita itu tidak sembarangan nanti menghukumi orang. Orang itu sudah sholat, ya, sudah sholat memenuhi rukunnya, tapi menurut kita belum, ya, karena kita tidak tahu, ya. Padahal orang itu sebenarnya sudah melaksanakan sholat, tapi dia hanya sholat melaksanakan rukunnya saja. Maka, ya, itu kewajiban dia, tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya secara kewajiban orang itu sudah gugur kewajibannya, ya. Dia tidak harus mengulangi
salat, tapi nilainya berapa? Wallahu taala a'lam. Ya, dia dapat nilai berapa? Maka itu sejauh mana orang mengikuti salatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana saya salat. Baik, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada mic-nya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju dikit, tidak dengaran. Salat batal sebelum, ya salam itu menoleh, ya sunnahnya salam itu juga sambil ndak harus lurus dulu, ya. Yang mengatakan harus lurus dulu, ya justru sunnahnya itu salam itu kita sambil noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak harus, ya. Salam itu sambil menghadap ke kanan dan ke kiri, ya. Itu malah sunnahnya seperti itu. Salam itu menghadap ke kanan dan ke kiri. Itu sunnahnya seperti itu. Apa sholatnya batal? Tidak semudah itu batal sholat. Noleh membatalkan sholat. Mana ada sholat noleh membatalkan sholat? Membatalkan sholat itu makan, minum, ketawa terlalu, senyum dikit tidak apa-apa, ya. Ketawa itu batal sholatnya. Tak ada orang tidak bisa menahan. Ya boleh, tidak apa-apa. Nangis tidak membatalkan sholat, ya. Tertawa, kalau tertawa ya sampai ya keluar suaranya itu membatalkan sholat. Nangis malah tidak membatalkan sholat, apalagi noleh. Dari mana noleh membatalkan sholat? Iyo, ya orang itu sunnahnya justru kan kita sudah mengatakan tadi, sebenarnya kalau orang pun tidak noleh ya tidak apa-apa. Kalau dia mau assalamualaikum warahmatullah, dia salam sekali, itu sudah selesai, ya. Tidak ada begitu mah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sama aja noleh sambil mengucapkan salam, ya. Jadi ya makanya kalau kita belajar tentang ya rukun sholat atau yang membatalkan sholat, noleh tidak membatalkan sholat, apalagi memang nolehnya ya memang sudah, ya memang sudah untuk kepentingannya, keperluannya untuk salam, ya. Kalau noleh sembarangan iyalah, ya noleh tidak jelas. Ini sudah mau salam memang harus noleh. Sunnahnya malah orang itu salam assalamualaikum warahmatullah.
Kecuali kalau mic-nya di sini, assalamualaikum warahmatullah. Kayak di sini kan susah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, enggak kedengaran suaranya. Artinya enggak sesulit itu, enggak sesulit itu. Apalagi itu memang sudah mau selesai, ya, di akhir menggerakkannya begitu, ya. Monggo yang lain. Iya, menoleh biasa aja, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, tapi Rasulullah itu kalau salam artinya beliau kelihatan pipinya sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak perlu badan. Nah, ini olahraga juga ini. Kalau gininya bagus. Kalau orang pakai badan berarti tidak sehat itu biasanya. Ya, mungkin sakit kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi sakit kayaknya. Orang kalau sehat itu assalamualaikum warahmatullahi bisa begini. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, nah, itu tidak sehat berarti. Nah. Tapi tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Monggo, nah. Ya, bisa. Kan salam itu minimal tadi assalamualaikum. Lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Lebih sempurna lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa. Ya. Ya, makanya kalau sudah belajar begini kan enggak masalah. Nanti kalau ada imam yang di sini salam assalamualaikum, enggak noleh, salam cuma gitu, jangan dibilang enggak sah, sah itu. Ya. Assalamualaikum, diam, noleh enggak, warahmatullah enggak, ya sudah selesai, sudah salam. Berarti imamnya niat salam satu kali, ya. Dan ulama mengatakan kalau orang salam satu kali dia tidak noleh. Kalau dia salam satu kali dia menghadap kiblat saja, ya. Mau salam satu kali assalamualaikum warahmatullahi, tidak perlu. Kalau mau noleh itu salamnya dua kali, gitu. Monggo Pak. Monggo Pak, maju Pak, maju. Ya, itu termasuk larangan sholat. Jangan seperti itu, ya. Jangan sholat, ya begini itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada, ya. Ya, itu termasuk yang dimakruhkan ketika sholat. Tapi itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Perlu ilmu saja. Kenapa harus begini? Ya, kan sholat itu seperti apa Nabi sholat, ya seperti itu kita sholat. Nabi tidak seperti itu, dan Nabi melarang yang seperti itu, ya. Melarang orang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang lain ada lagi gerakan assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya was-was, ya, was-was itu penyakit
was-was. Nah, itu harus diruqyah. Ya, bahaya itu. Ya itu wudu. Ada wudu diulang. Padahal udah habis air 1 bak buat wudu, diulang lagi. Itu was-was namanya. Dan itu penyakit. Itu harus diobati. Ya, harus diobati. Kalau ada orang seperti itu, tolong dia, bantu dia, diobati. Jangan dibiarkan. Ya. Itu was-was, bahaya. Tidak boleh seperti itu. Kita itu sudah tidak perlu. Termasuk misalnya kita datang ke masjid, tiba-tiba kena air di jalan, tidak perlu ditanya atau diperiksa. Ya, ini air kencing atau apa, itu tidak perlu. Ya. Atau ada orang tiba-tiba nyiram kita, tidak perlu ditanya, oh ini bersih apa enggak, suci apa enggak, tidak perlu. Kecuali kalau memang yang dilempar orang itu kotoran manusia jelas, ya itu baru. Itu pun cuman perlu dilihat tok, tidak perlu dicium. Ini benar apa enggak ini? Tidak perlu. Itu nanti mendatangkan was-was, ya. Maka yang seperti itu, ya kadang-kadang ada orang kena ini mobil mobil lewat kena air di pinggir jalan, baju kena baju, pulang ganti baju. Kenapa ganti baju? Bukan najis. Kalau jelas najis ya ada apa-apa, kan ya enggak tahu. Apalagi air cuman air di jalan, bukan najis. Maka yang seperti itu ya tidak perlu ya kita was-was hal-hal yang seperti itu. Kotor dengan suci itu beda, ya, kotor dengan suci beda. Walaupun jangan, ya, Islam menyuruh kita bersih, jangan sembarangan juga. Mentang-mentang suci, baju udah sebulan udah diganti-ganti, udah hitam sini, ya udah bau. Itu memang suci, ya, tapi ya kita kan disuruh untuk bersih juga. Kalau sholat jamaah itu mandi, pakai harum-haruman, menjaga perasaan orang. Jangan gara-gara kita orang terganggu. Tapi suci, ya bersih memang. Artinya apa? Kalau memang kita terpaksa, ya misalnya tidak ada lagi pakaian, ya yang bersih, tapi ada yang suci kotor, maka silahkan itu dipakai untuk sholat, ya. Bukan berarti tidak boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.